Episode 2031-2035. Biarkan dia pergi. Meng Jingze berkata untuk ketiga kalinya, tapi kali ini dia jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Saya bersumpah atas nama Meng Jingze dan kehormatan seumur hidup saya bahwa saya tidak akan pernah menyakitinya setelah Anda melepaskannya. Jika Anda tidak peduli, itu saja untuk hari ini. Terungkap, tidak akan sulit untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Petik 2. Mengingat identitas dan statusnya, janji ini sangatlah penting. Tapi setelah dia selesai berbicara, menghadapi tatapan mata Yun Ce yang mengejek, bahkan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengatakan banyak omong kosong. Meng Jingze, Yun Ce dengan sinis berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Adapun kehormatan Anda tahu betul siapa Meng Jingze, dan sebagai wali dan pengawasnya, tutup mata terhadap perilakunya dan jangan pernah melihatnya. Blokir, Yang Mulia, apakah Anda cukup layak untuk menyebutkan dua kata ini? Petik 2. Dada Meng Jingze naik dan turun, dan dia sangat marah, tapi itu tidak sepenuhnya terhadap Yun Ce, tetapi sebagian besar terhadap Meng Jianzu. Dia ingin berhenti dan membujuk, tapi bisakah dia berhenti dan membujuk? Setelah mengalami lautan kabut, Anda harus mengambil risiko dengan tubuh Anda dan mengendalikan pikiran Anda jika ada bahaya untuk menerobos. Tapi Meng Mengzu akan berada dalam kekacauan saat berhadapan dengan Abyssal Beast yang sedikit lebih berbahaya. Setelah akhirnya lolos dari bahaya, dia akan melarikan diri kembali ke pinggiran lautan kabut seperti anjing pemberani, lalu melewati Ling. Menyalahgunakan beberapa orang lemah untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dia menafsirkan, lumpur tidak dapat menahan tembok, secara ekstrim. Meng Jingze telah bersamanya sebagai mentornya hingga hari ini, dan dia terpaksa terikat dengannya dalam kehidupan ini. Sebagai salah satu dari dua putra sah Tuan Wumeng, dia awalnya bangga pada dirinya sendiri, dan Meng Jianzu ketika dia masih muda pasti layak disebut jenius. Kedua kata tersebut mendapat harapan besar dari semua orang, termasuk dewa tanpa mimpi Meng Kongchan. Namun kemudian, dengan lahirnya Meng Jianyuan, putra bungsu Meng Kongchan, dan kebangkitan awal ketuhanannya, status Meng Jianzu di kerajaan Dreamweaver menurun tajam. Di bawah celah yang sangat besar, pikirannya benar-benar mengembara, dan dia ingin menekan Meng Jianzu dalam segala hal. Lihat jurangnya, tapi mimpinya kosong. Siapa jangkrik? Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat pikirannya dan menjadi semakin tidak senang padanya? Untungnya, Meng Jianyuan meninggal, dan kematiannya nyaris terjadi. Tapi Meng Jianzu tidak merasa lega lama-lama. Hanya 2 tahun kemudian, saudaranya Meng Jianxi, yang selalu pendiam dan biasa-biasa saja, tiba-tiba terbangun oleh keilahian. Menjadi putra Dreamweaver saat ini, mentalitas Deng Jianzu meledak. Meskipun Meng Jianyuan adalah seorang jenius tiada taraf yang telah membangkitkan ketuhanannya sejak lahir, dia masih muda, tidak mengetahui urusan duniawi dan hati manusia, dan mudah diplot. Tapi Dream Creek benar-benar berbeda. Di hari-hari terakhirnya, dia berkonsentrasi pada keadaan tidak aktif, tidak menarik perhatian untuk terlalu memikirkan dirinya sendiri. Setelah membangunkan ketuhanannya, dia seperti ikan paus yang menerobos laut, mengguncang seluruh kerajaan Dreamweaver. Gemericik aliran sungai akhirnya bertemu dengan laut. Meskipun banyak rumor yang beredar bahwa kematian Meng Jianyuan disebabkan oleh kerajaan ilahi lainnya, banyak orang juga diam-diam mencurigai bahwa Meng Jianzhou bertanggung jawab, namun tidak ada bukti. Namun, hal ini mau tidak mau membuat Meng Jianxi sangat waspada terhadapnya, terlebih lagi ketika dia menekan dan menginjak-injaknya. Tanpa belas kasihan, Meng Jianzu, yang mentalitas dan kemauannya sama-sama runtuh, bisa dikatakan tidak mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, temperamen dan penanganannya menjadi semakin tak tertahankan. Dia tidak berani bernapas di depan Meng Jianxi. Di luar, dia penuh nafsu, boros, dan manik. Kebencian, keluarkan berkali-kali. Kali ini dalam uji coba kabut laut, Meng Jingze sangat kecewa hingga hampir menyerah. Aku bahkan menghela nafas dalam hatiku lebih dari sekali, Meng Mengzu ini sungguh memalukan bagi kerajaan Dreamweaver. Namun, betapapun tak tertahankannya dia, bagaimanapun juga dia adalah putra dewa, dan keselamatannya harus dijaga bagaimanapun caranya. Meng Jingze mencoba yang terbaik untuk menenangkan hatinya, dan ekspresinya kembali tenang. Yun Ce, kamu mungkin tidak percaya padaku. Tetapi Anda juga baru saja mendengar bahwa jiwanya memiliki tanda jiwa yang diberikan oleh dewa. Jika kamu membunuhnya, kamu akan benar-benar tidak ada jalan keluarnya.
Anda, dan semua anggota keluargamu tidak lagi mendapat tempat di jurang yang luas ini. Anda belum mengambil tindakan apapun. Kalau dipikir-pikir, kamu tidak ingin mati. Meng Jingze tidak lagi berusaha menekan Yun Ce dengan tekanan jiwa. Sebaliknya, dia menenangkan aura dan nadanya. Sebenarnya, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kalian, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Katakan, kamu, bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi? Seolah merasakan ketulusannya, mata Yun Ce menjadi kurang tajam, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu bisa hidup, siapa yang ingin mati? Yang kuinginkan hanyalah sederhana, memastikan aku berhasil keluar hidup-hidup. Namun bagaimana memastikan bahwa, saya tidak percaya jaminan apapun dari mereka, yang penting hanyalah apa yang saya katakan. Petik 2. Katakan, Meng Jingze berkata sambil menahan nafasnya. Sederhana, Yun Ce menyeret Meng Jianzu kembali perlahan. Setelah 100 langkah, telapak tangannya meninggalkan leher Meng Jianzu, dan ada bola merah di telapak tangannya. Meng Jingze samar-samar bisa merasakan ada suasana luar angkasa yang agak aneh mengambang di atasnya. Batu yang sangat dalam luar angkasa ini akan membuka formasi mendalam teleportasi 5 napas yang berlangsung selama 5 napas. Yun Ce berkata perlahan, yang terhubung dengannya adalah formasi teleportasi lainnya. Saya akan menuntunnya ke dalamnya, dan Anda tidak diperbolehkan mengikutinya. Setelah 5 napas, formasi teleportasi ini. Saat dia akan menghilang, aku akan mengirimnya kembali. Hanya dengan cara ini saya bisa yakin bahwa saya akan aman. Petik 2. Meng Jingze mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi jika Anda tidak memindahkannya kembali sebelum susunan teleportasi menghilang dalam 5 tarikan napas. Yun Ce menyeringai, karena kita tidak bisa mempercayai satu sama lain, sebaiknya aku bunuh dia sekarang. Tunggu sebentar, Meng Jingze berkata dengan panik, itu juga tentang hidupnya. Bagaimana Yun Ce bisa dibandingkan dengan Meng Jianzu di matanya? Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Dia awalnya ingin menambahkan beberapa kata ancaman dan tekanan, tapi menghadapi mata menakutkan Yun Ce, dia akhirnya menelannya kembali. Ada orang yang begitu kejam di luar kerajaan Tuhan, dia sama sekali tidak mempertimbangkan kekuatan kerajaan Tuhan, dan bahkan mendorongnya ke titik ini. Sangat bagus. Yun Ce menyipitkan matanya dan memperingatkan untuk terakhir kalinya, aku akan memegangnya di tanganku sampai saat terakhir sebelum formasi teleportasi ditutup. Jika kamu berani mengikuti, kamu akan segera dibunuh. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Meng Jingze, dia sudah mengaktifkan batu formasi Qian Kun di tangannya. Formasi teleportasi yang lebarnya hanya 10 kaki tiba-tiba terbuka perlahan di depan Yun Ce. Sebagai formasi mendalam teleportasi, yang dilepaskannya bukanlah cahaya putih murni seperti yang terlihat, melainkan cahaya misterius merah samar. Yun Ce langsung melangkah maju dengan Meng Jianzu di pelukannya, dan kemudian menghilang ke dalam cahaya ilahi merah. Meng Jingze dengan cepat bergerak dan sampai ke formasi luar angkasa. Pada saat ini, dia akhirnya menghela nafas yang kuat, tetapi langkahnya terhenti di tepi formasi yang dalam, tidak berani melangkah maju bahkan setengah inci. 1 nafas, 2 napas, 3 napas. Di sisi lain, saat ruang di depannya beralih, Yun Ce tidak berhenti, dia dengan giat mengambil Meng Jianzu, dan berlari langsung ke kejauhan dengan kecepatan tercepat. Deng Jianzu hanya berteriak karena terkejut, dan terkejut serta tidak bisa berkata-kata oleh Yuan Chen yang sangat kental. Jurang debu yang bergulung menelannya seperti air pasang yang terbalik, mereka berdua berada di lautan kabut, tapi dibandingkan dengan pinggiran sebelumnya, tempat ini adalah dunia yang sama sekali berbeda, sama menakutkannya dengan jurang yang ditemukan dalam mimpi buruk. 4 napas, semangat Meng Jingze terkonsentrasi, dan lengannya sudah terentang untuk melindungi Meng Jingze saat dia muncul dalam formasi misterius. 5 napas, Meng Jianzu masih belum muncul, dan formasi teleportasi dengan lampu merah yang aneh tidak menghilang. 6 napas, jari-jari Meng Jingze yang terulur tiba-tiba mengepal erat, dan tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke dalam formasi yang dalam. Dunia berubah, dan pemandangan yang awalnya sangat redup tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih gelap lagi. Yuan Chen datang dari segala arah, menyebabkan Meng Jingze ketakutan sesaat. Masih ada lautan kabut di sini, tapi Yuan Chen yang begitu tebal, jelas merupakan kedalaman yang belum pernah dia injak sebelumnya. Tapi saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain.
Perasaan spiritualnya yang kuat menahan penindasan Yuan Chen dan menyebar ke sekeliling. Akhirnya, ketika jangkauan deteksi hampir mencapai batas, dia menyentuh Yun Ce dan Meng Jianzu dengan kecepatan penuh. Nafas pelarian. Beraninya, kamu, mempermainkan aku. Meng Jingze mengertakkan gigi dan berbisik, bahkan jika Yun Ce meninggalkan Meng Jianzu di mana dia berada dan melarikan diri jauh, dia tidak akan begitu marah, dan dia bahkan tidak akan mengejarnya. Kehidupan Deng Jianzu lebih penting dari apapun. Dia harus membawanya pergi dari lautan kabut yang dalam secepat mungkin. Dengan raungan rendah, energinya yang dalam meledak dengan amarah yang telah lama tertahan, mengejar Yun Ce seperti ledakan guntur. Menyadari hembusan napas tiba-tiba di belakangnya, Yun Ce melambat dan berbalik di udara tanpa tergesa-gesa, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dengan Yuan Chen sebagai penutup, jika dia ingin menghilangkan kesadaran spiritual Meng Jingze, 2 napas saja sudah cukup, apalagi 6 napas. Yang dia inginkan adalah tidak pernah lepas secara utuh. Tapi itu tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Omong-omong, begitu tubuh Meng Jingze melompat, 2 titik cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di pupilnya, seperti lentera neraka yang tiba-tiba menyala. Para mistikus kerajaan penenun mimpi semuanya ahli dalam kekuatan jiwa, yang juga memberi mereka rasa bahaya yang lebih tajam. Saat 2 titik cahaya ini menyinari matanya, ada rasa dingin yang menembus ke dasar jiwanya. Kemudian rasa dingin menyebar dengan ganas ke setiap meridian di tubuhnya, menyebabkan dia gemetar dari satu tubuh ke jiwa lainnya. Itu, apa? Rasa dingin dan ketakutan yang tiba-tiba menyebabkan Meng Jingze jatuh pingsan sebentar. Ketika dia sadar kembali, bayangan hitam telah menutupi kepalanya. Tekanan yang dilepaskan oleh bayangan hitam ini langsung menghilangkan energi yang dalam di sekujur tubuhnya, dan suara tulangnya yang hancur hingga berubah bentuk bergema di seluruh tubuhnya, seperti suara guntur. Ya Tuhan, luar biasa. 2 kata menakutkan ini muncul di benak Meng Jingze, dan hampir seketika mengejutkan jiwanya. Tanpa sedikit pun perlawanan, Meng Jingze menyerang dengan telapak tangan, dan energi yang dalam serta kekuatan kejutan balasan membuat tubuhnya menjauh dengan liar. Sudah ada kesenjangan besar dalam kekuatan mendalam antara tahap tengah alam penghancuran ilahi dan alam tertinggi ilahi. Dan ini masih jauh di dalam lautan kabut, dan bahkan semakin pasang surut. Di bawah penindasan ganda Yuan Chen dan Senji Abyssal Beast, dia tidak bisa melepaskan 1 sen pun energinya yang dalam. Tubuhnya begitu berat sehingga seolah-olah setiap selnya dihancurkan oleh batu besar. Dia hanya bisa merasakan bayangan hitam dengan mata terbuka. Semakin dekat dan dekat, semakin dekat. Kengerian yang tercermin pada pupil matanya oleh 2 cahaya redup itu berangsur-angsur berubah menjadi keputusasaan yang redup. Ledakan, 6 napas penuh dari pelarian kekuatan penuh membuat Yun Ce menjauh, tetapi ketika kekuatan Dewa Abyslin meledak, kekuatan mengerikan itu masih menghantam Yun Ce dengan keras meskipun jaraknya begitu jauh. Ia terguncang dengan keras dan terlempar beberapa mil jauhnya. Mendesis, Yun Ce menghirup AC dalam-dalam. Inilah kengerian alam ilahi. Sulit membayangkan betapa kuatnya kekuatan dewa sejati. Meskipun dia telah melakukan kontak dekat dengan Jie Yuan, yang berada di atas dewa sejati, di dunia yang rapuh itu, Jie Yuan mungkin harus berhati-hati bahkan saat bernapas, dan biasanya mencoba yang terbaik untuk menekan aura yang secara alami keluar dari tubuhnya. Secara alami, dia tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar mengalami kengerian para dewa dan dewa iblis sejati melalui Jie Yuan. Tanah lautan kabut sejuta mil runtuh seketika, dan tubuh Meng Jingze diledakkan dengan keras ke kedalaman yang tidak diketahui. Namun, selama kehidupan masih ada, naluri destruktif binatang jurang itu tidak akan berhenti. Cakar binatang Dewa Abyslin menggulung cahaya abu-abu kehancuran dan melangkah langsung ke bumi yang runtuh. Ledakan, kekuatan destruktif momen sebelumnya masih berkecamuk, dan bencana kedua kembali turun, menyebabkan ribuan retakan membelah bumi yang sudah terbalik. Yun Ce dengan cepat mengangkat tangannya dan meletakkan penghalang di depannya, sehingga dia tidak terjatuh lebih jauh. Dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam, tingkat kendalinya masih terlalu rendah, dan dia tidak bisa secara akurat mengendalikan area di mana kekuatannya meledak. Kalau tidak, dia bisa berdiri di atas kepalanya dan menikmati pertunjukannya. Sosok Meng Jingze muncul dari lautan daratan berkabut yang sedang runtuh. Wajahnya tidak berdarah, separuh tubuhnya berlumuran darah, lengan kirinya patah, dan ada pedang panjang berwarna perak di tangan kanannya. Dia berbalik dan menembak pada 2 poin terakhir. Cahaya redup yang mencolok, yaitu
Mata Lin Sen dari jurang neraka. Dalam situasi kematian, seseorang hanya bisa berjuang untuk hidupnya. Sial, pedang terbang yang membawa sisa kekuatan setengah dewa menembus kelopak mata Dewa Abis Lin, dan suara yang dihasilkannya adalah benturan logam yang sangat berbentuk kerucut. Pedang yang dikendalikan oleh setengah dewa dari kerajaan Tuhan tidak biasa digunakan. Tapi sebagai binatang penjaga, tubuh Lin Sen begitu kuat sehingga pedang peraknya terlempar jauh karena suaranya. Di tempat yang ditusuk, hanya ada goresan yang kedalamannya tidak sampai 1 inci pun, dan tidak ada setetes darah pun. Tak satu pun dari mereka bisa dibawa keluar. Dan cakar, kilin raksasa dari Dewa Abis Lin telah memukul Meng Jingze dengan keras. Ledakan, manusia setengah dewa yang melarikan diri itu dihantam oleh cakar seperti lalat yang rendah hati. Suara patah tulang bergema di telinga Yun Che dengan suara sedih. Yun Che langsung menyadari bahwa itu adalah tulang punggung Meng Jingze yang patah secara brutal. Karena tulang belakangnya patah, manusia setengah dewa juga menjadi cacat. Abis Lin Sen mengeluarkan raungan yang tumpul, dan cakar kilin menyerang dengan liar ke arah lokasi Meng Jingze. Ledakan, 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 boom, serangan abisal bis tidak terlalu mencolok. Mereka pada dasarnya adalah kekuatan penghancur yang paling murni. Setiap kali cakar kilin, yang berisi kekuatan para dewa, dipukul, akan menyebabkan bumi mendidih dan ruang bergetar, sementara aura setengah dewa Meng Jingze cepat bocor, semakin lemah dan semakin lemah. Dan ketika aura Meng Jingze telah layu hingga hampir tak terlihat, deru kehancuran tiba-tiba berhenti. Cakar kilin yang setengah diangkat oleh Dewa Abis Lin anehnya membeku di udara, dan tidak jatuh lagi untuk waktu yang lama. Angin gelap menderu-deru, Yun Che menggendong Meng Jianzu, dan mendarat dengan ringan di sisi Lin Sen di jurang, menyipitkan mata ke arah Meng Jingze. Meng Jingze terbaring lumpuh di dalam lubang. Manusia setengah dewa yang meremehkan semua makhluk hidup ini sekarang begitu menderita sehingga kata, mengerikan, pun tidak cukup untuk menggambarkannya. Itu lebih seperti tumpukan daging busuk yang nyaris tidak saling menempel daripada manusia. Namun, matanya bergerak sedikit, dan masih ada gumpalan aura yang samar-samar. Bagaimanapun juga, dia adalah manusia setengah dewa dengan setengah kaki di alam dewa, dan dia masih bisa menahan sedikit nafasnya, meski hidup seperti ini tidak sebaik mati bahagia. Sudah kubilang jangan ikuti aku, kenapa kamu begitu tidak patuh? Yun Che menggelengkan kepalanya dengan belas kasih, lalu dengan santai melemparkan Meng Mengzu ke tanah. Meskipun hati Meng Jianzu hancur, dia tidak terluka serius, dan Yun Che bahkan tidak repot-repot memblokir kekuatannya yang dalam. Tapi Meng Jianzu, yang terlempar ke tanah, anggota tubuhnya gemetar dan meringkuk. Dia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Wajahnya sepucat kertas, dan tidak ada suara yang keluar dari mulutnya yang terus-menerus membuka dan menutup dalam waktu lama. Suara tidak manusiawi keluar dari tenggorokan Meng Jingze, dan seperti kilatan cahaya, penglihatannya menjadi sedikit lebih jelas. Dia melihat Abis Lin Sen yang lebih menakutkan dari 1000 mimpi buruk tetapi tidak bergerak sekarang, dan melihat Yun Che mengambang di samping monster jurang yang menakutkan ini. Gambaran ini lebih absurd dari gabungan semua mimpi dalam hidupnya. Setelah absurditas tersebut, ada ketakutan ekstrim yang langsung menelan seluruh sisa kesadarannya. Yun Che mengulurkan tangannya, dan cahaya jiwa yang tak terlihat menembus lautan jiwa Meng Jingze. Lautan jiwa diserang, dan jiwanya, yang telah dibudidayakan sepanjang hidupnya, secara tidak sadar ingin melawan, tetapi sebelum jiwa yang tersisa dapat memadat, auman naga yang sepertinya datang dari zaman kuno tiba-tiba terdengar di lautan jiwa, dan kekuatan jiwanya yang tersisa langsung hancur. Yun Che menarik kekuatan jiwanya dan berkata dengan tenang, sepertinya tidak ada tanda jiwa. Benar sekali, siapa yang rela mencerai-beraikan jiwa dan meninggalkan bekas jiwa pada orang sepertimu? Kata-kata Meng Jianzu sebelumnya mengingatkannya dan membuatnya sedikit lebih berhati-hati. Kemudian, matilah dengan damai. Yun Che menjentikkan jarinya, dan seberkas energi besar menyapu Meng Jingze. Sinar energi misterius ini, sangat lemah sehingga bahkan tidak dapat membahayakan praktisi mendalam dari alam asal ilahi, tetapi dalam sekejap, itu menghapus kesempatan hidup terakhir dari Dewa Kerajaan Tuhan. Guru, Meng Jianzu akhirnya mengeluarkan suara yang sulit, pupil matanya menyusut dan membesar dengan cepat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Meng Jingze tidak bisa lagi menanggapinya,
dan bahkan warna terakhir dari matanya yang hampir tidak utuh perlahan memudar. Sekarang giliranmu. Yun Ce menyilangkan tangannya dan menatap Meng Jianzhu dengan tenang, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Kata-kata yang masuk ke telingaku membuat Meng Jianzhu membeku, dan dia segera mundur ke belakang. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Meskipun energinya yang dalam tidak terhalang, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Kedua kakinya bergetar begitu hebat hingga seolah-olah roboh kapan saja. Dia takut pada Yun Ce, takut pada binatang buas jurang yang membunuh Meng Jingze, dan bahkan lebih takut pada pemandangan mereka berdiri bersama. Hal yang paling menakutkan di dunia adalah sesuatu yang sepenuhnya di luar kesadaran. Yun Ce mengangkat tangannya dan melambai ke belakang tanpa tergesa-gesa. Tiba-tiba, Abyss Lin Shen perlahan mundur ribuan kaki jauhnya, dan kemudian diam-diam bersujud di tanah. Pada adegan ini, Meng Jianzhu terkejut karena dia telah benar-benar kehilangan rasa kemanusiaannya. Membunuhmu secara langsung memang akan sedikit merepotkan. Yun Ce menunjukkan sedikit kekusutan, bagaimanapun, kamu memiliki tanda jiwa yang ditinggalkan oleh ayahmu. Membunuh Anda akan menarik kerajaan Tuhan untuk mengejar Anda. Cih, itu merepotkan. Kata-kata Yun Ce sepertinya telah memberi Meng Jianzhu sedotan yang menyelamatkan nyawa. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan mendesis, ya. Kamu tidak dapat membunuhku, aku memiliki tanda jiwa Dewa Bapa, kamu tidak dapat membunuhku. Biarkan, lepaskan aku. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku memiliki kristal jiwa, dan Yun Hun dan... Dia hampir gila mencari harapan hidup, ngomong-ngomong, dan pakaian dewa yang menghantui di tubuhku, apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya kepadamu, semuanya. Yun Ce mencibir dengan nada menghina, jika aku membunuhmu, bukankah aku akan memiliki semua ini? Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Meng Jianzhu menggelengkan kepalanya dengan panik, ayahku, Tuhan, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Ce tiba-tiba tertawa. Dia mendekat perlahan, dan sedikit rasa malu di wajahnya segera menghilang, hanya menyisakan penghinaan seperti seorang badut. Meng Jianzhu, kamu benar-benar bodoh. Jika Anda baru saja mengklaim bahwa Anda memiliki tanda jiwa yang ditinggalkan oleh dewa tanpa mimpi, Anda mungkin benar-benar membuat orang mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun sayang sekali Anda cukup bodoh untuk menceritakan inti dari tanda jiwa ini. Keluar, menatap mata Meng Jianzhu yang pecah-pecah, suara Yun Ce perlahan merendahkan, 10 napas, dan hanya gambar dan suara yang tidak akan dikirim kembali ke pikiran. Dengan segel jiwa tingkat rendah seperti itu, sepertinya Tuhan Bapa tidak menganggapmu serius sama sekali. Itu benar, Dewa Wumeng memiliki banyak keturunan, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan tas jerami? Kakakmu yang bernama Meng Jianxi, wajar saja jika Tuan Wumeng akan menyebarkan 1% jiwanya kepadanya. Adapun bagimu, bahkan 1/10.000 jiwamu. Bahkan aku merasa kasihan padanya. Petik 2. Kata-kata ini tidak diragukan lagi sekali lagi menembus bagian paling menyakitkan dari Meng Jianzhu, menyebabkan setiap otot di wajahnya bergerak-gerak dengan sangat hebat. Tidak mudah untuk menangani segel jiwa tingkat rendah seperti itu. Senyuman Yun Ce menjadi lebih serius, aku khawatir tidak akan ada lagi bajingan sebodoh dirimu di seluruh jurang. Petik 2. Meng Jianzhu tidak peduli dengan hinaan Yun Ce saat ini. Dia hanya bisa memohon belas kasihan dengan gila-gilaan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Yun Ce menurunkan alisnya dan menyipitkan matanya, apa? Cara Anda memohon belas kasihan adalah dengan bolak-balik mengucapkan beberapa kata yang bahkan anak berusia 3 tahun tidak mau mengulanginya untuk kedua kalinya. Tuhan Bapamu tidak pernah mengajarimu bagaimana berada dalam keadaan mati. Bagaimana cara bertahan, kematian. Sebagai putra dewa, kapan dia mengalami situasi kematian? Bahkan jika Anda datang ke uji coba kabut laut, Meng Jingze akan selalu bersama Anda untuk melindungi Anda. Jika ayah kandungmu tidak mengajarimu, Yun Ce menyilangkan tangan di depan dadanya, seolah-olah dia tidak akan membunuhnya untuk saat ini, tetapi hanya akan bermain dengannya. Ayo, mohon padaku, jika kamu mohon dengan cukup tulus, aku akan melakukannya. Aku akan mengajarimu, mungkin aku akan mempelajarinya saat aku sampai di dunia bawah. Ini berguna. Petik 2. Deng Jianzhu menyusut dan mengangkat matanya. Penghinaan besar ini berubah menjadi harapan yang menyelamatkan nyawa pada saat ini. Tolong, ajari aku.
Sudut mata Yun Ce bergerak sedikit, dan dia tiba-tiba merasa bahwa Meng Jingze, yang baru saja dipukuli sampai mati oleh Dewa Abis Lin, sungguh tidak mudah. Dewa Wu Meng yang bermartabat melahirkan seorang putra seperti itu. Jika dia bukan salah satu dari dua anak laki-laki yang sah, apalagi mencerai-beraikan jiwanya untuk memberinya tanda jiwa, atau mencekiknya sampai mati dengan tangannya sendiri, itu akan menjadi cinta seorang ayah. Huff, Yun Ce mendengus, aku sangat patuh pada orang lain, kenapa aku berakhir seperti ini? Baiklah, kamu, anak dewa, begitu rendah hati dan meminta nasihat, bagaimana mungkin aku tidak mengajarimu? Sebagai invasi satu orang, penjahat yang sangat jahat yang akan menjungkir balikkan seluruh jurang, dia percaya bahwa ekspresinya saat ini tidak boleh kalah. Setiap orang jahat yang ditemui dalam kehidupan ini, hanya ada satu cara bagi orang yang mati untuk bertahan hidup, dan itu adalah dengan menggunakan secukupnya. Poin dan pegangan. Petik 2. Yun Ce mengangkat tangannya dan berkata perlahan, dengan kegunaan yang cukup, lawan akan enggan membunuhmu. Dengan pegangan yang cukup, lawan tidak akan khawatir. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Dia mengatakannya dengan lugas, bagaimana mungkin Meng Qianzu tidak mengerti? Tidak ada rasa malu atau keengganan di wajahnya, hanya harapan yang tiba-tiba membesar, saya berguna. Aku adalah putra dewa. Jika kamu membunuhku, kamu hanya akan menyelamatkan satu nyawa, dan akan ada masalah di masa depan. Biarkan aku pergi, dewa penenun mimpi apa yang kamu inginkan dari Tiongkok. Apa, aku bisa memberikannya padamu, aku adalah anak sah dari ayahku Tuhan, aku bisa mendapatkan apa saja, fase, percayalah. Petik 2. Di bawah situasi putus asa dan harapan, pikirannya tiba-tiba tampak menjadi lebih jernih, dan ucapannya menjadi lebih lancar. Yun Ce mencibir, penggunaannya memang menggiurkan, tapi yang terpenting adalah pegangannya, pegangan yang membuat orang memastikan bahwa Anda tidak akan mengkhianati musuh dan menghilangkan kekhawatiran di masa depan. Jadi, dia menatap wajah tersanjung itu, di mana peganganmu? Tepat ketika Meng Jianzu hendak berbicara, Yun Ce tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meletakkan telapak tangannya tepat di atas kepalanya. Suaranya tiba-tiba berubah suram, kamu hanya punya satu kesempatan. Jika alasanmu memberitahuku tidak cukup kuat, maka aku hanya bisa mencoba kepalamu. Apakah itu cukup sulit? Meskipun itu hanya aura alam dewa penguasa, dia secara pribadi telah mengalami teror kekuatan Yun Ce, dan dia tidak akan pernah berani meragukan bahwa dia bisa meledakkan kepalanya dalam sekejap, belum lagi di belakangnya. Ada Meng Jingze. Kengerian difilmkan hidup-hidup, binatang jurang maut, tenggorokannya berdeguk keras, dan dia menelan kembali, pegangan, yang hendak dia ucapkan. Akhirnya, dia menahan diri dan berkata dengan suara gemetar, Meng Jianyuan, aku membunuhnya. Mata Yun Ce menjadi dingin, dengan kekecewaan dan niat membunuh di wajahnya, Meng Jianyuan. Apa itu? Apakah ini yang kamu sebut peganganmu? Sepertinya Anda juga ingin mencoba otak Anda. Tidak cukup keras. Tidak, 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 tidak. Meng Jianzu sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah sejenak, menggelengkan kepalanya dengan liar. Dia tidak menyangka orang di depannya tidak akan mengetahui nama, Meng Jianyuan. Meng Jianyuan bukanlah sesuatu, dia adalah putra dewa, dia adalah putra penenun mimpi sebelum Meng Jianxi. Semua orang mengira dia dibunuh oleh kerajaan dewa lain, tapi nyatanya, sebenarnya aku terbunuh. Petik 2. Ini benar-benar petunjuk terbesar saya. Jika ayahku mengetahuinya, bukan hanya ayahku, tapi seluruh kerajaan Dreamweaver tidak akan mentolerirku. Meng Jianzu berbicara dengan suara gemetar secepat mungkin, takut Yun Ce tiba-tiba mengambil tindakan. Melihatnya, sepertinya dia tidak berbohong. Yun Ce sedikit menyipitkan matanya, apakah dia putra dewa yang membunuh saudaranya sendiri, atau dia putra kerajaan Tuhannya sendiri? Haruskah saya mengatakan bahwa orang ini dulunya adalah orang yang kejam dan bengis? Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan bahwa Meng Jianzu saat itu hampir tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan dewa penenun mimpi. Apakah ini sikapmu sekarang? Tampaknya putra dewa penenun mimpi Meng Jianxi saat ini bukanlah orang yang mudah bergaul. Kemungkinan besar dialah yang menginjak Meng Jianzu, yang pernah memiliki ambisi jahat, ke dalam lumpur di mana dia tidak lagi berani mengangkat kepalanya. Namun, sangat umum bagi saudara untuk saling bertarung demi mendapatkan status. Hal ini bahkan terjadi pada keluarga kerajaan di dunia fana, apalagi kerajaan Tuhan yang tertinggi.
Ini bukanlah pesan dari kerajaan Tuhan yang ingin ditipu oleh Yun Che sama sekali, dan dia bahkan tidak tertarik sedikit pun padanya. Namun, dia menunjukkan ekspresi yang sangat terharu. Kamu membunuh mantan putra Dreamweaver. Apakah kamu layak menjadi pengecut sepertimu? Sebelum Anda berbohong di kehidupan selanjutnya, Anda harus buang air kecil terlebih dahulu dan merenungkan kebajikan Anda sendiri. Mendesis. Cahaya guntur tiba-tiba muncul di telapak tangan Yun Che, dan niat membunuh yang kejam dan merusak dilepaskan dalam teriakannya. Deng Jianzu mengeluarkan jeritan ketakutan yang aneh, terjatuh ke belakang dengan tangan di tanah, dan membuat teriakan minta ampun yang bingung. Saya tidak berbohong, semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat menjelajahi ingatan saya. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, pupil matanya membesar, seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat lagi. Ya. Lihatlah ingatanku, jika kamu berbohong setengah kata saja, kamu akan dihukum oleh langit dan bumi. Yun Che menggerakkan alisnya, tiba-tiba merasa sedikit bosan. Setelah setengah tekanan, dia benar-benar mengemukakannya sendiri. Trik yang digunakan oleh Ratu, benar-benar berhasil di dunia manapun. Tidak, harus dikatakan bahwa tulang Meng Jianzu sudah sangat lunak, jauh melebihi ekspektasinya yang sangat rendah. Cahaya guntur di tangannya sedikit melunak. Yun Che menyipitkan matanya dan menatapnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Oke. Jika saya memastikan bahwa Anda tidak berbohong setelah penyelidikan saya, jika Anda benar-benar memiliki pegangan dan kemampuan, saya memang dapat mempertimbangkan untuk melepaskannya. Anda, lagi pula, siapa yang akan menolak teman dari kerajaan Tuhan yang tidak akan mengkhianatinya?" Meng Jianzu sangat gembira dan mengangguk berulang kali, "Kamu, selidiki saja. Hidupku ada di tanganmu, beraninya kamu berbohong." Dia mengambil inisiatif untuk mendekat, dan ketika telapak tangan Yun Che menempel di kepalanya, dia bahkan membuka jiwanya, dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Dengan pengaruh ini, mulai sekarang, aku hanya bisa menuruti kata-katamu. Hei, hehe. Ia tidak merasa malu, bahkan merasa bahwa pilihannya tidak pernah tepat. Harga diri, kehormatan atau aib, menangani, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan hidup Anda saat ini. Dan pihak lain, adalah monster yang keluar masuk. Monster yang bisa membuat binatang jurang yang menakutkan itu patuh. Adegan Dewa Abislin merangkak dengan patuh di antara kedua tangan Yun Che yang terangkat membuatnya takut berkali-kali lipat lebih dari Yun Che sendiri yang membunuh Meng Jingze. Meng Jingze meninggal secara tragis di tangannya. Jika dia bisa menyelamatkan nyawanya, itu akan luar biasa. Berhentilah bicara omong kosong. Yun Che mendengus dingin, dan kekuatan jiwanya melonjak hebat, langsung menyerang lautan jiwa Meng Jianzu. Kekuatan jiwanya mengalir tanpa perlawanan atau perlawanan apapun, dan tidak ada tanda-tanda serangan balik. Merasakan gangguan kekuatan jiwanya, Meng Jianzu dengan cepat mengambil inisiatif untuk menyentuhkan ingatan pembunuhannya terhadap Meng Jianyuan ke dalam jiwa Yun Che. Mata Yun Che berkilat aneh, dan Suangang tiba-tiba melesat, mengikuti kekuatan jiwanya menembus lautan jiwa Meng Jianzu. Ini persis apa yang sudah lama tidak dia gunakan, penangkapan jiwa Suangang. Untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan mendalam tentang kerajaan Allah, merampok ingatan seorang tokoh penting kerajaan Allah tentu merupakan cara terbaik dan tercepat. Sejak perubahan mendadak Suangang, pemikiran ini telah tertanam dalam jiwanya. Namun dia tahu betul bahwa ide ini terlalu idealis. Bagaimana bisa begitu mudahnya bertemu dengan tokoh-tokoh penting di kerajaan Tuhan? Jika dia bertemu, bagaimana dia bisa melakukannya sekarang? Kesepakatan. Jika Anda mundur 10.000 langkah, Anda akan mampu menghadapinya sendiri. Tokoh-tokoh penting kerajaan Allah begitu ulet kemauan dan jiwanya. Bagaimana mereka bisa dirampok dengan mudah? Pemikiran yang terlalu idealis ini pada dasarnya telah ditinggalkan sepenuhnya olehnya. Hingga ia bertemu Meng Jianzu lagi di luar laut berkabut ini. Saat mata kedua orang itu bertemu, Meng Mengzu merasa bersemangat karena bertemu dengan mainan di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa Yun Che di seberangnya 1000 kali lebih bersemangat daripada dia. Wu Guike sepertinya telah melihat jurang maut. Di alam bawah, karena jiwa rapuh, ada teknik pencarian jiwa yang secara paksa mengeksplorasi ingatan orang. Meskipun ini adalah teknik terlarang yang dilarang keras di jalan yang benar seperti slave sale, sebenarnya ini sering terjadi di sudut gelap. Termasuk pengambilan jiwa Suangang, intinya. Hal di atas juga merupakan salah satu bentuk pencarian jiwa yang tidak akan merusak jiwa manusia,
sehingga terbebas dari kategori seni terlarang. Tetapi begitu Anda mencapai alam jiwa dan jiwa Anda berubah secara kualitatif, hampir tidak mungkin untuk mencari jiwa Anda secara paksa. Oleh karena itu, kata pencarian jiwa pada dasarnya tidak pernah terdengar di dunia dewa, dan perebutan jiwa Suangang juga hampir mustahil dicapai di kalangan mistikus Shinto. Satu-satunya yang bisa secara paksa merampas kesadaran orang kuat adalah Chiu Yao, yang memiliki jiwa iblis nirwana, tapi bahkan Chiu Yao, saat berhadapan dengan orang kuat seperti Long Bai dan Mo Bei Chen, selalu ada. Jiwa akan dirampok ketika hendak dicerai-beraikan. Karena menyangkut jiwa, kemungkinan gagalnya tinggi. Dan jika gagal, reaksi baliknya akan terlalu mengerikan. Tingkat kultivasi Meng Jianzhu setinggi alam penghancuran ilahi setengah langkah, dan sebagai putra dewa dari kerajaan Dreamweaver, hal terbaiknya adalah kekuatan jiwa. Pada dasarnya tidak mungkin untuk secara paksa merampok ingatannya dengan Suangang Soul Capture. Tetapi, memiliki serangan pasif di Soul Sea, dan secara aktif mencoba mengatasinya, adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ketika dia menggenggam sedotan penyelamat hidup dan secara aktif mengundang kekuatan jiwa Yun Ce untuk memasuki lautan jiwanya, semuanya berada di luar kendalinya. Suangang yang menyerang jiwa seperti badai, bergulir melalui lautan jiwa di Meng Jianzhu dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tidak peduli betapa pengecutnya Meng Mengzu, tidak peduli betapa takutnya mati, dia tidak akan pernah berani untuk tetap acuh tak acuh terhadap situasi ini. Lautan jiwanya tiba-tiba menyusut, dan ribuan benang jiwa memadat dengan cepat. Tapi sebelum serangan kekuatan jiwanya bisa terbentuk, Suangang Yun Ce tiba-tiba mundur bersama jiwanya. Dia sangat berhati-hati dalam segala hal sekarang, terutama bersikap serakah. Dia tidak mengambil risiko untuk secara paksa menjara semua ingatan Meng Jianzhu, tetapi menangkap levelnya yang paling dangkal, yaitu kenangan paling penting dan terkini dalam hidupnya. Saat telapak tangannya menjauh dari kepala Meng Jianzhu, mata Yun Ce tiba-tiba berubah. Tidak ada yang aneh di dalam jiwanya, tapi Meng Jianzhu sangat yakin bahwa Yun Ce telah melakukan sesuatu padanya. Dia menyusut dan mundur, gemetar, "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" "Tidak apa," Yun Ce berkata sambil tersenyum lembut, "itu hanya membuat kematianmu lebih berharga." Tatapan matanya yang tidak berbahaya dan nada suaranya yang lembut adalah kata-kata yang paling kejam, "Sekarang, kamu bisa mati dengan damai." Anda, Meng Jianzhu hanya punya waktu untuk mengucapkan satu kata, tetapi tenggorokannya telah terkunci rapat oleh telapak tangan Yun Ce, dan pelepasan cahaya misterius gelap yang tiba-tiba menelan seluruh tenggorokannya dalam sekejap. Dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara manusia, hanya jeritan serak kesakitan dan putus asa. Dengan jentikan lengannya, Meng Mengzu terlempar ke dalam jurang. Cakar Linsen yang terangkat tepat waktu dengan ketepatan yang tak tertandingi. Ledakan, cakar kilin terbang ke bawah dan menginjak tubuh Meng Jianzhu dengan kejam. Sebagian besar tulang di tubuh patah seketika, dan banyak sekali retakan di organ dalam. Dia tidak mati di tempat, tetapi di bawah tekanan luar biasa dari Dewa Abis Lin, mustahil baginya untuk menggerakkan satu jari pun, apalagi melarikan diri dan berjuang. Satu-satunya yang bisa membuktikan keberadaannya adalah erangan menyedihkan seperti gesekan amplas. Sosok Yun Ce ditutupi oleh Yuan Chen dan perlahan menghilang ke dalam kabut debu. 10, 9, 8, titik 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 titik. Titik 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 titik. 2, 1, Yun Ce menekan ringan dengan jari kelingkingnya. Ledakan, deru bencana terdengar di belakangnya, dan lautan kabut yang dibuang bercampur dengan tulang patah yang tak terhitung jumlahnya dan buih darah dari Meng Jianzhu. Meng Jianzhu, putra dewa kerajaan penenun mimpi, meninggal secara tragis. Adegan 10 nafas yang bisa dilihat ayahnya, dewa tanpa mimpi Meng Kongchan adalah dia diinjak-injak oleh Dewa Abis Lin dan kemudian dihancurkan menjadi puing-puing dengan satu cakar. Menurut apa yang dikatakan Dewa Lin di alam Dewa Lin, keberadaan Dewa Lin jurang ini dikenal luas di jurang maut, dan Meng Kongchan mungkin bisa mengenalinya. Meskipun Meng Jingze melindungi Meng Jingze di Meng Jianzhu, sangat masuk akal jika mereka berdua mati di cakar binatang jurang yang begitu menakutkan. Adapun mengapa mereka melangkah ke lautan kabut yang begitu dalam, itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Meng Kongchan. Orang yang membunuh Meng Jianzhu adalah Abis Linsen. Apa hubungannya dengan dia, Yun Ce? Tapi yang lebih diyakini Yun Ce adalah bahwa dengan tingkat idiot Meng Jianzhu, Meng Kongchan mungkin tidak akan mengirim orang jauh ke lautan kabut untuk kematiannya,
dan paling tidak akan berpura-pura menjadi ayah dewa, karena kenyataannya itu adalah tidak layak. Ketika kekuatan penghancur mereda, Yun Ce muncul, berjalan ke dalam formasi teleportasi tanpa tergesa-gesa, dan kembali ke pinggiran lautan kabut. Zeng, formasi teleportasi yang melepaskan cahaya suci merah diambil kembali olehnya. Ngomong-ngomong, dia memeriksa konsumsi batu formasi Qiankun, dan kemudian dengan tenang menyimpannya. Dia sangat puas dengan hasil panen dari Meng Jianzu. Tidak, ini harus dikatakan sebagai kejutan. Tujuan berikutnya tiba-tiba menjadi sangat jelas. Memang benar Meng Jianzu membunuh Meng Jianyuan. Sebelum hari ini, Yun Ce belum pernah mendengar nama Meng Jianyuan. Faktanya, nama Dream Abyss terkenal di jurang maut. Sebab, inilah nama mantan putra Dewa Penenun Mimpi. Meng Jianzu berteriak, "Saya membunuh Meng Jianyuan," di bawah tekanan Yun Ce. Ini memang merupakan masalah besar. Dan Yun Ce sebenarnya tidak tahu nama Meng Jianyuan. Di mata orang yang cukup lihai, hal ini jelas sebuah kesalahan. Ini adalah cacat kecil. Meskipun Meng Jianyuan bukan putra sahnya, dia adalah putri Meng Kongchan, dewa tanpa mimpi, dan selir yang paling disukai. Pada saat itu, 5 kerajaan dewa lainnya telah membangkitkan putra dan dewi para dewa dengan keilahian yang cukup. Hanya kerajaan ilahi penenun mimpi yang hilang, dan bisa dibayangkan betapa khawatirnya Meng Kongchan. Di antara semua keturunan Meng Kongchan pada saat itu, Meng Jianzu adalah satu dari 2 putra sah, dan telah membangkitkan 6 titik kekuatan ilahi. Meskipun dia tidak memenuhi syarat warisan ilahi, berupa 8 titik kekuatan ilahi, dia tetaplah yang terbesar di antara mereka. Selain itu, bakat Suandao cukup tinggi. Diperhatikan oleh Meng Kongchan, ketuhanan tidak hanya ditentukan oleh bawaan lahir. Meski kebangkitan ketuhanan jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin terjadi. Semua orang, termasuk Meng Jianzu sendiri, mengharapkan keajaiban semacam ini datang, memungkinkan dia untuk bangkit ke tingkat ketuhanan ke-8 lusa, dan dengan demikian menjadi si putra Tuhan sesaman dari kerajaan Dewa Impian. Namun, Meng Jianyuan lahir, dan dia dilahirkan dengan kekuatan suci tingkat ke-8. Jangkrik Mengkong menghilangkan semua depresi dalam semalam dan menjadi bersinar. Suara tawa konon menggetarkan seluruh kerajaan Dreamweaver selama 3 hari 3 malam. Semua mata, pujian, dan harapan kerajaan Dreamweaver juga terfokus pada Meng Jianyuan. Adapun Meng Jianzu, statusnya tidak diragukan lagi anjlok. Beberapa orang akan bekerja lebih keras ketika berada pada titik terendah. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk gagal, mereka akan membuat diri mereka lebih kuat dan berdiri setinggi mungkin. Dan beberapa orang akan kesal dan marah sampai mereka mengembangkan hati yang beracun. Meng Jianzu tidak diragukan lagi adalah yang terakhir. Meskipun pihak lain bertanggung jawab atas masa depan kerajaan Tuhan, meskipun risikonya sangat tinggi, dan sekali terungkap, hal itu tidak dapat ditebus. Meng Jianyuan, ketika dia berumur 10 tahun, Meng Kongchan tidak sabar untuk menamainya putra Dewa Penenun Mimpi. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun di jurang yang mengetahui nama Dream Abyss. Kecemburuan dan kebencian Meng Jianzu terhadapnya pun mencapai puncaknya. Sebagai putra sah Dewa Wu Meng dan saudara terdekat Meng Jianyuan, dia tahu lebih baik dari siapapun tentang kelemahan karakter Meng Jianyuan dan celah dalam perlindungannya. Dia menyembunyikan hatinya yang beracun dan menunggu dengan sabar kesempatan. Akhirnya, pada hari ke-300 setelah Meng Jianyuan menjadi putra penenun mimpi dan belum genap berusia 11 tahun, Meng Jianzhou menemukan kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggunya, waktu. Dimensi rahasia. Di bawah kedok jiwa bingung Senyu dan Meng Jingze, mereka membunuh Meng Jianyuan dengan tangan mereka sendiri. Ia bahkan menghancurkan tubuhnya sepenuhnya, dan kemudian menggunakan inti jurang untuk melepaskan semua jejak terakhir dari debu jurang. Putra Tuhan termuda dan terpendek dalam sejarah kerajaan ilahi penenun mimpi meninggal tanpa meninggalkan jejak daging dan darah, dan tidak ada jejak yang tersisa. Saat itu, Meng Kongchan sangat marah hingga hampir gila. Ia bahkan tak segan-segan mendobrak pantangan kerajaan Dreamweaver dan menggunakan kekuatan Dreamweaver pada kerabatnya sendiri, termasuk keturunannya. Namun pada akhirnya, mereka dihentikan oleh upaya putus asa semua orang. Kekuatan Dreamweaver dari kerajaan Dreamweaver tidak dapat digunakan pada ras yang sama. Ini adalah ajaran dan tabu leluhur yang ditinggalkan oleh Taizu dan tidak boleh dilanggar. Tapi itu juga menjadi dukungan berani Meng Jianzu. Meng Jianyuan meninggal,
menghadapi Meng Kongchan yang sangat marah hingga kehilangan kendali beberapa kali, ketakutan Meng Jianzhu jauh lebih besar daripada kegembiraannya. Apa yang membuatnya bahagia untuk sementara adalah karena tidak ada yang terlihat hidup tetapi tidak ada mayat, semuanya, terutama Meng Kongchan mencubitnya sampai mati. Harapan yang masih hidup tidak ada upaya untuk menelusuri jejak Meng Jianyuan. Meng Jianyuan secara alami tidak mungkin ditemukan, dan perhatian Meng Kongchan dengan cepat dialihkan. Karena mereka berdua adalah putra sah, Meng Jianxi, yang selalu diam, membangkitkan 3 poin kekuatan ilahi lusa, dan mencapai warisan ilahi 9 poin kekuatan ilahi. Itu lebih baik daripada bermimpi melihat jurang maut. Dari surga ke neraka, lalu ke surga lagi, Meng Kongchan telah mengalami begitu banyak pasang surut hanya dalam 10 tahun. Bisa dibayangkan betapa dia menghargai, peduli dan melindungi Meng Jianxi. Mengambil hikmah dari Meng Jianyuan, Meng Kongchan tak segan-segan mengalihkan perhatian jiwanya yang terpenting dan meninggalkan jiwanya yang terbelah di Meng Jianxihun. Pada saat yang sama, untuk memperlakukan semua orang secara setara, kami juga secara simbolis mengukir tanda jiwa pada beberapa keturunan yang lebih penting. Sebagai putra sah, Meng Jianzhu tentu saja ada dalam daftar. Meng Jianxi yang tiba-tiba menjadi putra Dewa Penenun Mimpi pun langsung menunjukkan sisi aslinya. Meng Jianxi yang dilihat Meng Jianzhu benar-benar berbeda dari Meng Jianxi di depan orang lain. Adik laki-laki yang dulu hanya dianggap remeh ini 1000 kali lebih kejam dari dirinya. Lambat laun segala ambisinya hancur menjadi ketakutan, hingga ia tak berani lagi bersaing dengannya. Setelah menyerah pada diri sendiri, saya tidak berani lagi berambisi. Saya ditinggalkan dengan kesuraman yang menumpuk dan tidak pernah berani menunjukkan kebencian sedikit pun di depan Meng Jianxi. Budidaya dan status Meng Jianxi meningkat dari hari ke hari, sementara Meng Jianzhu tidak lagi membuat kemajuan apapun dan secara bertahap menjadi idiot. Itu saja, Yun Ce menceritakannya pada Li Su karena bosan. Perselingkuhan antara 3 bersaudara Meng Jianzhu, Meng Jianyuan dan Meng Jianxi sama sekali tidak menganggapnya aneh, dia juga tidak tertarik sama sekali. Yang paling dia pedulikan adalah kekuatan, menenun mimpi, dari klan Meng. Itu adalah fondasi yang menopang kerajaan para dewa yang besar dan merupakan kekuatan jiwa yang paling kuat di jurang maut. Li Su, apakah kamu terkesan dengan kemampuan menenun mimpi? Dia bertanya ragu-ragu. Tidak, Li Su berbisik, kekuatan ilahi kuno telah melewati ruang dan waktu, dan mungkin tidak lagi seperti dulu. Memang, Yun Ce sedikit mengangguk dan berhenti berspekulasi dan bertanya. Saat kamu menceritakan kisahnya tadi, suasana hatimu tenang. Li Su berkata perlahan, mengapa jiwamu berdenyut-denyut sebelumnya? Karena, aku melihat seseorang dalam ingatan Meng Jianzhu baru-baru ini. Sudut mata Yun Ce tenggelam, dan dia perlahan membacakan namanya, Hua Kai Li. Tepatnya, ini bukan melihat dalam arti sebenarnya, tetapi Meng Jingze merasakan aura kaca yang dicat dari kejauhan, dan dengan cepat mengirimkan suara tersebut ke Meng Jianzhu seperti burung yang ketakutan, memungkinkan dia untuk menghindarinya secepat mungkin membuka. Waktunya baru 4 hari yang lalu. Dengan kata lain, Hua Caili berada di lautan kabut setidaknya 4 hari yang lalu. Lengan kiri Deng Jianzhu telah dipotong oleh Hua Qingying dan tidak dapat dibentuk kembali. Oleh karena itu, Meng Jianzhu dengan satu tangan tidak diragukan lagi berpikir mendalam tentang melukis bayangan bening, dan melukis kaca berwarna, sebagai penyebabnya. Dalam kenangan yang ditangkap oleh Yun Ce, ada banyak hal yang diketahui Meng Jianzhu tentang mereka berdua. Dia, memang Hua Caili, Dewi Kerajaan Ilahi Zetian. Dan orang yang diam-diam melindunginya, pedang abadi Hua Qingying. Orang pertama di bawah Dewa Jurang Sejati. Menjadi penjaga Dewi Kerajaan Tuhan, Anda harusnya sangat kuat. Namun reputasi Hua Qingying masih membuat Yun Ce terkejut karenanya. Keabadian pedang Dao, orang pertama di antara dewa sejati, mengembangkan pedang kejam, hanya beberapa kata saja yang membuat orang merasa ketakutan. Pantas saja Qiang Ru Meng Jingze begitu ketakutan dan malu saat menyeret Meng Jianzhu pergi ke alam linyuan. Melukis kaca berwarna, Li Su hanya memiliki kesan dangkal tentang nama ini, dan lambat laun dia teringat bahwa itu adalah Dewi Zetian yang menurut dugaan Yun Ce adalah Dewi yang dia temui di alam linyuan setengah tahun yang lalu. Sumber detak jantungmu adalah dari dia. Petik 2. Ya, Yun Ce mengerutkan kening dan mengangguk, mengalihkan pandangannya ke lautan kabut yang lebih dalam. Dia berada di lautan kabut sekarang. Li Su bingung, kamu dan dia bahkan bukan teman dekat,
jadi kenapa kamu begitu bersemangat? Karena, Yun Che mengucapkan kata-kata yang ditakdirkan untuk tidak dapat dipahami oleh Li Su, dia adalah jalan pintas terbaik yang dapat kupikirkan. Jalan pintas. Tidak ada keraguan bahwa Li Su memiliki keraguan yang lebih besar. Yun Che berkata perlahan, di depanku ada jurang yang harus dibalik. Dan waktu yang tersisa bagiku hanya kurang dari 50 tahun. Kaisar Abyss telah menghabiskan jutaan tahun menciptakan dunia jurang maut ini. Dan saya harus membatalkannya hanya dalam waktu 50 tahun. Oleh karena itu, saya tidak dapat memilih untuk mengambil jalan pintas, tetapi harus memilih untuk mengambil jalan pintas, apapun yang terjadi. Tentu saja, pintasan apa yang kamu bicarakan? Li Su memahami situasi Yun Che dan memahami kata-katanya, tapi dia tidak mengerti jalan pintas apa yang dia bicarakan. Kamu akan mengerti. Yun Che berpikir sejenak dan hanya bisa menjawab seperti ini. Li Su tidak bertanya lagi, dan Yun Che juga berdiri diam di tempat. Dia tidak berbicara atau bergerak untuk waktu yang lama, seolah-olah dia tiba-tiba berpikir keras. Apa yang Anda pikirkan? Li Su bertanya lagi. Yun Che tetap berpikir dan bergumam, aku sedang memikirkan cara menciptakan rasa ingin tahu. Sangat aneh. Jawaban yang diberikan Yun Che hari ini selalu membuatnya semakin bingung. Keingintahuan adalah titik awal yang paling penting. Yun Che menjelaskan dengan santai, ini berlaku untuk pria dan wanita, mungkin termasuk Dewa Pencipta. Li Su sepertinya mengerti maksud Yun Che, tapi dia tidak ingin menjawab kata-kata terakhirnya, yang jelas-jelas berlebihan. Li Su kecil, Yun Che sepertinya bertanya, namun sebenarnya berkata pada dirinya sendiri, katakan padaku, bagaimana membuat seseorang dengan kelahiran yang mulia, jiwa yang murni, tumbuh dalam perlindungan tertinggi, terbiasa melihat milik orang lain, hal-hal yang boros, bahkan terbiasa melihat jurang terdalam. Wanita dari pria yang luar biasa. Bagaimana dengan rasa ingin tahu yang terus-menerus terhadap seorang pria? Petik 2. Bukankah ini seharusnya menjadi bidang keahlianmu? Yun Che tiba-tiba mengangkat matanya, dan jawaban Li Su membuatnya lengah. Dalam kesan saya, Li Su baru terbangun setelah dia memasuki jurang maut. Faktanya, sebelum dia mengambil inisiatif untuk muncul, dia telah bersamanya seperti He Ling selama beberapa tahun. Selama periode ini, dia menyaksikan semua tindakannya tanpa henti. Yun Che mengulurkan jarinya, dan mengikuti petunjuknya, Yuan Chen di sekitarnya perlahan berkumpul di depannya untuk membentuk kata, Zetian. Gerakan jari Anda lagi, dan nama lain muncul di sisi kanan, Shen Luo. Nama kerajaan dewa terkuat di antara 6 kerajaan dewa utama. Ini juga merupakan kebiasaan ratu. Seringkali lebih jelas melihatnya di depan mata Anda daripada memikirkannya di lautan jiwa. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan perlahan menarik benang tipis dengan Yuan Chen antara Zetian dan Shen Luo. Namun, dia menarik benang ini dengan sangat lambat dan enggan, seolah-olah benang tersebut mengandung terlalu banyak kerapuhan, dan akan tertiup oleh hembusan angin yang tidak terduga. Alis Yun Che berangsur-angsur berkerut, dan waktu yang lama berlalu tanpa disadari dalam keheningan. Pada saat ini, benang yang dibentuk oleh Yuan Chen menghilang tanpa suara. Dia menghela nafas sedikit, dan saat Yun Che hendak menjatuhkan jarinya, matanya tiba-tiba terbuka. Angkat ujung jari Anda, dan nama lain diringkas, posisinya terletak di antara Zetian dan Shen Luo. Tenun impian, mimpi, lihat jurang maut. Dia membisikkan nama yang belum pernah terlintas dalam pikirannya sebelumnya, dan pupil matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya gelap yang tak berujung dan dalam. Menenun mimpi, nama yang bagus, lalu terserah padaku, datang dan jalin mimpi indah untuk Anda. Berdengung, dengan sapuan telapak tangan, Zetian, Shen Luo, dan Dreamweaver segera bubar dan kembali ke Yuan Chen. Tidak diragukan lagi, sangat sulit menemukan seseorang di lautan kabut yang luas, bahkan dengan kesadaran spiritual seorang dewa. Kecuali jika Anda bisa melekatkan kesadaran spiritual Anda pada Yuan Chen seperti Yun Che. Sesampainya di lokasi di mana Meng Jianzu bertemu Hua Caili beberapa hari yang lalu, kesadaran spiritual Yun Che mengandalkan Yuan Chen dan menyebar perlahan ke sekeliling seperti menyebarkan riak. Dengan Yuan Chen sebagai kedok, bentuk pencarian spiritual Yun Che sulit dideteksi. Namun, orang yang diam-diam melindungi Hua Colored Glass adalah Sword Immortal Hua Qingying. Puncak alam ilahi adalah alam yang Yun Che belum pernah ketahui dan tidak sepengetahuannya, jadi dia harus sangat berhati-hati.
Untuk mencapai perlindungan yang cukup dan lengkap, seseorang harus selalu mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan posisi terbaik tidak diragukan lagi adalah tinggi di langit. Oleh karena itu, Yuan Chen, yang terikat pada kesadaran spiritual Yun Ce, hanya bisa melayang di ketinggian rendah dalam satu kaki, dan kecepatan geraknya juga sangat lambat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya di hari kelima, sebutir Yuan Chen menyentuh aura feminin yang hanya pernah dekat dengannya, namun terpatri kuat di hatinya. Mata Yun Ce terbuka, memancarkan cahaya yang menakutkan. Seolah-olah iblis yang baru terbangun telah menemukan mangsanya yang ingin dia telan. Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan cahaya menyilaukan melintas di lautan kabut yang redup. Selanjutnya, cahaya pedang meledak seperti bintang, mengukir lusinan bekas pedang di ruang di depannya, dan menghancurkan 4 binatang misterius yang bergegas dari kegelapan menjadi ratusan keping dalam sekejap. Bayangan pedang terbang kembali ke belakang gadis itu. Tubuh pedangnya seperti batu giok, pakaiannya seputih salju, dan tidak ada bekas darah. 43 pedang. Gadis itu bergumam pelan, dan dalam sekejap niat pedangnya berubah menjadi 43 tanda pedang. Adegan ini cukup membuat kagum dunia, namun bibir gadis itu penuh dengan kekecewaan. 6 bulan lalu, dia bisa mengubah 39 tanda pedang menjadi satu gumpalan pedang. Setelah 6 bulan memasuki negara seperti ini, dia dengan senang hati bahkan bisa memberikan gambaran yang jelas, tapi dia sendiri tidak puas. Budidaya Suandao masih dalam tahap setengah langkah pemusnahan ilahi. Pengalaman di lautan kabut selama periode ini, bahaya dan situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan pengalaman pribadi dari semua jenis sifat manusia, menyebabkan perubahan nyata pada aura dan matanya tanpa disadari. Tapi penghalang dewa penghancur yang terlalu kuat tidak menunjukkan tanda-tanda kendor. Meskipun ayah saya sering berkata bahwa bahkan seorang jenius pun membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menerobos hambatan kehancuran ilahi. Wajar jika seorang putra atau dewi berstatus ketuhanan terhalang kemacetan selama ratusan tahun. Namun, sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa yang sempurna di antara 4 dewa dan 2 dewi masa kini, dialah satu-satunya yang belum memasuki alam kehancuran ilahi. Jika dia baru berusia 19 tahun, dia pasti tidak akan merasa cemas. Tetapi, Bibi, menurutku aku bisa masuk lebih dalam. Hua Caili berbisik, meskipun dia berpikir, Bibi, dia sebenarnya berbicara pada dirinya sendiri. Karena Hua Qingying tidak pernah menanggapinya sejak dia melangkah ke lautan kabut. Meskipun dia dikepung beberapa kali oleh binatang buas jurang yang kejam, tubuhnya dipenuhi memar, dan meskipun dia diplot beberapa kali, Hua Qingying tidak pernah muncul. Sepertinya dia sudah meninggalkan sisinya, meninggalkannya sendirian menghadap lautan kabut yang luas. Sebagai Dewi Kerajaan Tuhan, dia tidak diragukan lagi sulit beradaptasi dengan kesepian saat dia dibesarkan sebagai seorang anak. Namun, sebagai Dewi Kerajaan Tuhan, dia memiliki sifat bangsawan dan kesombongan di dalam tulangnya. Terlalu banyak orang yang ingin ikut bersamanya dalam perjalanan menuju laut berkabut, tapi semuanya ditolak. Dia menolak. Dalam kesepian, dia akan menceritakan berbagai pemikirannya kepada bibinya, kegembiraan, kehilangan, tujuan selanjutnya, atau berbagai keinginan yang tiba-tiba. Dia tahu bahwa dia ada di sisinya, mendengarkan apa yang dia katakan. Setiap kata, dia berangkat dan berjalan lebih jauh ke laut berkabut. Tanpa sepengetahuannya, dia telah menjadi sasaran iblis yang akan membawa bencana ke dunia ini. Debu berangsur-angsur menebal dan cahayanya perlahan meredup. Bahaya yang ada, di mana-mana membuat jiwa nyaris tidak berani rileks sejenak. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan terlalu lama di lautan kabut. Betapapun kuatnya jiwa, ia akan selalu runtuh. Demikian pula, pengendalian hati dan jiwa Wuhai seringkali jauh lebih besar daripada kemajuan jalan yang mendalam. Langkah kaki Hua Caili terdiam dan napasnya ringan. Meskipun nafasnya dan pedang Liyun belum mencapai integrasi sempurna, keduanya masih jauh dari sebelum memasuki lautan kabut. Di atas langit jauh yang tertutup lapisan debu, Hua Qingying tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Sesosok tubuh mendekat perlahan, dan arah yang ditujunya tepat di tempat kaca berwarna itu berada. Saya sedikit terkejut, dan kemudian nama orang ini muncul di benak saya. Yang dari alam Linyuan, Yun Ce.
Gambaran Yunce yang menggunakan budidaya Raja Ilahi untuk menyalahgunakan semua dewa penguasa begitu kuat sehingga bahkan Hua Qingying pun terkejut karenanya, jadi dia cukup terkesan dengan hal itu. Dan orang yang secara tidak sengaja melihat sekilas dan tidak akan pernah bertemu lagi ini sebenarnya memasuki lautan kabut, dan itu adalah lautan kabut yang begitu dalam. Tingkat kultivasi, tingkat 2 alam Raja Ilahi, dan mendekati terobosan. Alis Hua Qingying bergerak sedikit. Tampaknya baru setengah tahun berlalu, dan dia sebenarnya telah melintasi 1 alam besar dan hampir 2 alam kecil berturut-turut. Kecuali warisan khusus atau kekuatan eksternal yang kuat, hampir tidak mungkin memasuki negara itu dalam waktu sesingkat itu di kerajaan Tuhan. Namun, dia tidak tahu bahwa terobosan Yunce ke alam Dewa Ilahi sebanding dengan alam Dewa Ilahi orang lain, dan terobosannya ke alam Dewa Ilahi sebanding dengan alam penghancuran ilahi orang lain karena tingginya tingkat urat nadinya yang dalam. Jika tidak, meskipun dia adalah peri pedang, dia tidak akan pernah bisa menjaga perdamaian. Di matanya, postur Yunce mirip dengan Hua Caili. Keduanya berjalan perlahan, bernapas dengan sesak, dan menunjukkan kewaspadaan normal di lautan kabut. Perhatian dialihkan darinya, dan mata dingin Hua Qingying tiba-tiba mengembun pada saat ini. Di area di mana Hua Caili berada, semua monster abis yang berkeliaran semuanya sama, mendekati arah di mana Siang Hua Caili berada, seolah-olah mereka ditarik oleh suatu jenis energi. Jumlah orang yang dia pindai dengan kesadaran spiritualnya hampir 30. Dan aura destruktif mereka berada pada tahap akhir atau bahkan puncak alam dewa penguasa. Binatang buas jurang tidak memiliki kesadaran selain kehancuran. Ini adalah akal sehat paling dasar dari jurang maut. Arah kemana binatang jurang ini mengembara tidak diragukan lagi hanya merupakan suatu kebetulan yang berbahaya. Saat mereka terus mengembara, satu demi satu, secara bertahap mulai mendekati jangkauan bahaya. Salah satunya dapat dengan mudah ditangani dengan mengecat kaca patri. Namun, pada jarak seperti itu, jika Hua Caili mengganggu salah satu dari mereka, semua abisalbis lainnya akan tertarik padanya selama pertempuran. Saat itu, Hua Qingying tidak mengingatkan Hua Caili, dia juga tidak mengambil tindakan apapun. Jika ini benar-benar masalahnya, ini akan menjadi kematian nyata bagi Hua Colorful. Ia ingin menyaksikan sejauh mana perjuangan Hua Caili saat menghadapi kematian. Kebetulan ini mungkin menjadi pelajaran paling menyakitkan dan mendalam baginya selama perjalanan ke lautan kabut ini. Hua Caili dengan jelas merasakan bahaya yang mendekat, berhenti, dan pedang Liun diam-diam berpindah ke telapak tangannya. Tiba-tiba, dia menusuk dengan pedangnya, dan cahaya pedang merobek tirai gelap, menembak langsung dari jarak 100 kaki, dan menembus binatang jurang yang tidak aktif. Ho! Abisalbis menjerit marah, dan bayangan hitam keluar, membawa darah gelap ke seluruh tubuhnya dan bergegas menuju kaca yang dicat. Hua Caili berkonsentrasi untuk menghadapinya, tapi begitu dia mengangkat pedangnya, selusin jeritan dari berbagai binatang jurang terdengar di sekelilingnya pada saat yang bersamaan. Energi dalam yang dia keluarkan mengingatkan semua binatang jurang yang mendekat. Didorong oleh keinginan untuk menghancurkan, lebih dari selusin aura kekerasan menyerbu ke arahnya pada saat yang bersamaan. Mata Hua Caili tiba-tiba memadat, dan rasionalitasnya membuatnya menarik pedangnya dalam sekejap, bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini dengan seluruh kekuatannya. Tapi arah dari mana lusinan binatang jurang menerkam, dengan sempurna memblokir segala arah di mana dia bisa melarikan diri. Gadis itu berhenti mundur, dan pedang Liun menyapu dengan ringan, meninggalkan bekas pedang yang bertahan lama di depannya, dan kemudian cahaya pedang itu meledak seperti bintang yang menyala-nyala di langit malam. Tubuh abisalbis yang paling dekat dengannya ditembus oleh cahaya pedang lagi. Sosoknya sedikit lamban, namun gerakannya menjadi lebih ganas. Ia meluncur langsung ke lapisan cahaya pedang seperti tirai bintang, dan tubuh tiraninya juga terpotong lapis demi lapis. Akhirnya, sedekat 3 kaki. Semua nafas telah padam sejak saat itu. Itu juga memusnahkan 30% cahaya pedang yang mengecat kaca berwarna. Pada saat ini, aura binatang jurang dari belakang, kiri, kanan, samping, dan bahkan dari atas mengalir ke arahnya pada saat yang bersamaan. Pisahkan, dikelilingi oleh begitu banyak binatang jurang dari alam serupa, pakaian putih Hua Caili berlumuran darah pada saat pertama. Dia tetap tenang, tubuhnya menari dengan pedang Liun, dan dalam sekejap dia mengayunkan 7 lapis tirai pedang, menutupi 7 binatang jurang yang mendekat. Pedang Liun ramping dan anggun, namun memiliki ujung yang menakutkan.
Cahaya pedang seperti batu giok langsung menyebabkan darah berterbangan ke seluruh langit. Jika ini hanyalah monster jurang di tahap awal alam dewa penguasa, mereka akan dihancurkan oleh tirai pedang. Tapi di bawah langit berdarah dan cahaya pedang, tubuh Abyssal Beast yang tersingkir ditutupi dengan jurang yang mengejutkan, tapi tidak bisa diputus. Saat orang bertarung melawan Yuan Chen di Lautan Kabut, mereka dirugikan karena ditekan oleh Yuan Chen. Sebuah pedang melukai 7 binatang jurang yang terbang menjauh dari puncak dewa penguasa. Pemandangan ini begitu menakjubkan hingga bisa bersinar di dunia. Namun dari belakang, monster jurang baru telah menerkam lagi, mencegahnya melakukan pengejaran yang fatal. Kekuatan pedangnya juga berubah seiring dengan situasi, dan bayangan pedang di sekelilingnya membuka bunga khusus di antara lapisannya. Teratai pedang giok putih yang cantik. Kepala ketiga binatang jurang itu dipotong, dan tubuh gadis itu berlumuran darah. Binatang buas jurang, yang tidak tahu apa yang harus ditakuti, melonjak dengan liar, dan kekuatan penghancur yang dahsyat menghancurkan teratai pedang yang kekuatan pedangnya sangat lemah. 4 sisa kekuatan menabrak badan kaca yang dicat pada saat yang bersamaan. Wajah Hua Caili menjadi sedikit pucat, dan dia menggunakan kekuatan untuk menarik pedangnya. Tapi dia nyaris tidak bisa melarikan diri. 7 binatang jurang yang telah dihempaskan oleh pedangnya semuanya menerkamnya lagi, dan kekuatan penghancur dari 7 jiwa dingin yang brutal menghancurkan tubuhnya. Pikiran untuk mencoba melarikan diri akhirnya padam sepenuhnya pada saat ini. Keinginan binatang jurang untuk menghancurkan sepenuhnya mengikuti nalurinya dan tidak akan berhenti sampai mati. Ketika kecepatan tidak dapat memiliki keunggulan yang cukup besar, pelarian paksa tidak mungkin dilakukan, tetapi hal itu akan mengarah pada lebih banyak binatang neraka. Mata Hua Caili dingin, niat pedangnya terfokus pada hatinya, dan panca inderanya langsung menjadi jelas, seolah pedang Liyun adalah satu-satunya di dunia. Ketika pedang Liyun keluar, cahaya pedang itu tidak lagi ragu-ragu, dingin dan tegas. Di atas langit yang jauh, Hua Qingying diam-diam menyaksikan perubahan kondisi pikiran dan kekuatan pedang Hua Caili, dan menyaksikan pakaian putihnya perlahan berlumuran darah. Suara pedang yang merobek udara menjadi sangat tajam, dan monster jurang dengan bekas pedang di sekujur tubuhnya akhirnya dipotong oleh pedang, menyebabkan hujan darah memenuhi langit. Di saat yang sama, 3 kekuatan penghancur menghantam punggung Hua Caili secara bersamaan. Tubuh Hua Caili sangat terguncang, namun ketika dipelintir, ia tetap anggun seperti kupu-kupu putih, dan pedang Liyun mengeluarkan cahaya putih tebal di udara. Tulang tenggorokan ketiga binatang jurang itu dipotong menjadi 2, dan kepala mereka dibengkokkan oleh kekuatan pedang yang tidak digunakan. Yun Ce mendekat perlahan, mengepung binatang jurang yang melukis kaca berwarna, sedikit kesadarannya berada di inti jurang masing-masing. Meskipun dia tidak hadir di tempat kejadian, situasi pertempuran sepenuhnya tersaji di lautan jiwanya. Sungguh gaya pedang dan niat pedang yang kuat, cantik dan anggun, tapi mengandung kekuatan pedang yang luar biasa. Ini layak untuk kerajaan ilahi Zetian yang berspesialisasi dalam ilmu pedang. Pedang giok di tangannya, apakah pedang Liyun, dari tanah suci yang diceritakan Meng Jingze dalam ingatan Meng Jianzu. Li Yun, Satu demi satu, monster jurang dibunuh oleh pedang Liyun, meninggalkan bekas pedang putih yang bertahan lama terukir di ruang abu-abu dan daratan. Darah ada di mana-mana, dan tubuh serta anggota tubuh yang rusak dari 21 monster abis terpantul di bawah cahaya pedang yang terus bersinar. Bang! Niat pedangnya jelas berantakan, dan bahkan sepasang pupil bintang dan bulan pun sedikit lamban. Noda darah menyebar secara bersamaan pada kaca yang dicat dan tubuh binatang jurang di depannya. Binatang jurang itu patah di bagian pinggang, dan sosok gadis itu langsung jatuh. Darah di wajahnya dengan cepat surut saat tubuhnya jatuh. 22, dia berpikir dalam hati, mengangkat tangannya secara horizontal, dan telapak tangannya yang memegang pedang Liyun sedikit gemetar. Di sebelah kanan dan belakang, 3 monster jurang yang ganas bergegas menuju mereka. Kali ini, reaksi Hua Caili jelas sedikit lebih lambat. Dia hanya menutup mata dan pedang Liyun mengeluarkan tangisan sedih. Energi misterius pelindung Hua Caili terkoyak dalam sekejap, dan 3 kekuatan penghancur saling tumpang tindih dan menyerang tubuhnya. Kekuatan pedang-pedang Liyun juga berkembang di tubuh Sanyuan Beast. Ledakan, kesadaran Hua Caili menjadi kosong sesaat, dan dia terbang jauh. Pedang Liyun juga terlepas dari tangannya dan jatuh jauh. Tubuhnya terbentur batu besar, tapi dia tidak bisa langsung berdiri.
Rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk bangun. Dalam penglihatannya yang kabur, 3 binatang jurang dengan bekas luka mengerikan di tubuh mereka sudah bergegas ke arahnya dengan raungan aneh dan aura kematian mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengangkat tangannya, dan pedang Liyun kembali ke tangannya tanpa berpikir panjang. Menyadari keberadaan pedang Liyun, Hua Caili tiba-tiba menangkap niat pedang yang samar-samar di lautan jiwa yang kacau. Dia tidak berdiri, tapi lengan yang membawa pedang telah menarik busur pedang yang aneh. Dalam sekejap, niat pedang yang tak ada habisnya seperti gelombang laut yang tiba-tiba naik, memenuhi dunia dalam sekejap. Pergerakan Hua Qingying yang hendak mengambil tindakan terhenti. Zetian, pedang pertama, tidak ada cahaya pedang dan tidak ada bekas pedang. Ketiga binatang jurang itu secara misterius meledak dari udara. Bahkan kekuatan penghancur yang mereka bawa tidak menyebabkan ledakan dahsyat, tapi runtuh hampir tanpa suara. Langkah kaki Yun Ce berhenti sejenak. Lengan Hua Caili perlahan turun. Meski seluruh tubuhnya telah kehilangan seluruh kekuatannya, pedang Liyun masih kokoh di tangannya. Berhasil, bibirnya melengkung, memperlihatkan senyuman paling puas dan gembira sejak melangkah ke lautan kabut. Meski senyumannya berlumuran darah dan pucat, senyuman itu tetap sangat indah. Hua Qingying memandangnya, mata hijaunya dipenuhi warna-warna yang jarang muncul di matanya. Caili, kamu layak menjadi pewaris paling sempurna dalam sejarah kerajaan ilahi Zetian. Aku membutuhkan waktu 77 tahun untuk mendapatkan niat pedang yang menghancurkan langit. Ayahmu, Dewa, membutuhkan waktu 400 tahun, dan kamu hanya membutuhkan waktu 9 tahun. Masa depanmu pasti jauh melampaui masa depanku. Kegembiraan gadis itu dengan cepat disela oleh auman binatang buas jurang itu. Di depannya, bayangan abu-abu dari 2 monster abis muncul. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan pedang Liyun, tetapi sulit untuk mengumpulkan energi yang cukup besar. Menggigit bibirnya, rasa sakit di sekujur tubuhnya akhirnya menyebabkan air mata kesedihan mengalir dari mata indahnya. Bibi, bantu aku secepatnya. Aku sungguh tidak punya pilihan. Saat dia berpikir, 2 binatang jurang, yang terinspirasi oleh keinginan untuk menghancurkan, meraung dan bergegas ke arahnya. Sinar cahaya pedang tak terlihat berkumpul di antara jari-jari Hua Qingying, tapi tidak jatuh karena hembusan nafas mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan, aliran udara yang deras tiba-tiba keluar, menghantam 2 binatang jurang yang bergegas menuju kaca yang dicat. Semburan energi yang sangat besar secara tiba-tiba menjatuhkan mereka ke udara dan terbang menjauh sambil berteriak. Pedang raksasa yang memancarkan cahaya merah terang aneh muncul di tangannya. Dalam sekejap, pedang merah raksasa itu menghantam tubuh binatang neraka, terjadi ledakan, dan bahkan pedang Liyun miliknya harus menggunakan seluruh kekuatannya. Tubuh binatang jurang yang hanya bisa dipotong ada di udara. Pecah berkeping-keping, organ dalam runtuh dan tersebar berkeping-keping di seluruh langit. Sosoknya bergoyang lagi dan muncul di samping binatang jurang lainnya, menyerang dengan pedangnya. Ada lagi suara gemuruh seperti guntur, dan tubuhnya hancur menjadi 4 bagian dan terbang ke arah yang berbeda. Dengan cepat menghadapi 2 binatang jurang itu, Yun Ce menghela nafas lega, mengumpulkan semua energinya yang dalam, dan kemudian mendarat dengan ringan di depan Hua Caili. Apakah kamu baik-baik saja? Iya. Dia memandang Hua Caili, yang memandangnya, dan pada saat yang sama berkata, apakah itu kamu? Bibinya tidak muncul, seolah dia sudah tidak ada lagi. Setelah keluar dari bahaya, Hua Caili menjadi santai. Dia masih tidak bisa bangun karena kelelahan dan kelemahan yang luar biasa, tapi dia masih menunjukkan senyuman bersyukur, kamu juga berada di lautan kabut. Terima kasih atas penyelamatannya. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Yun Ce menggelengkan kepalanya, karena itu kamu, seharusnya akulah yang ikut campur dalam urusan orang lain. Hah, Hua Caili menunjukkan keterkejutan yang nyata. Yun Ce melihat sekeliling dan berkata, gerakan sebesar itu pasti telah menarik semua binatang jurang di daerah sekitarnya, jadi seharusnya aman di sini untuk saat ini, dan kamu dapat menyembuhkan lukamu dengan pikiran yang relatif tenang. Katakan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Yun Ce berbalik dan pergi. Hah, perilaku Yun Ce jelas sangat menyimpang dari ekspektasi Hua Caili, dan dia hampir tanpa sadar berkata, tunggu sebentar. Anda, Yun Ce menutup telinga dan dengan cepat menghilang ke lautan kabut. Hua Caili sedikit terkejut, lalu berbisik, orang yang aneh. Aku sebenarnya bertemu dengannya lagi, dan auranya barusan.
Langkah kaki Yun Ce tidak ragu-ragu atau berhenti, tetapi menjadi semakin cepat, sampai mereka berada jauh, cukup jauh untuk lepas dari kesadaran spiritual Hua Qingying. Kamu menghabiskan begitu banyak usaha dan menggunakan cara yang buruk untuk menyelamatkannya, mengapa kamu pergi begitu terburu-buru? Li Su bertanya dengan bingung. Karena yang kuinginkan bukanlah menyelamatkannya. Yun Ce berkata perlahan, tetapi agar dia menyelamatkanku. Apa maksudmu? Ini adalah kata lain yang Li Su tidak dapat mengerti saat ini. Yun Ce tidak menjelaskan, kamu akan segera tahu. Dia berbalik dan menatap langit kelabu. Hal yang membuatnya menghabiskan sebagian besar waktunya bukanlah melukis kaca berwarna, melainkan melukis bayangan bening. Ketinggian dia berdiri dan pemandangan yang dia lihat dalam hidupnya berada di luar imajinasinya. Saya berharap semua yang saya lakukan selanjutnya dapat berhasil disembunyikan dari matanya dan pengakuan. Mengandalkan kesadaran spiritualnya pada Yuan Chen, jangkauan persepsi Yun Ce di lautan kabut bahkan jauh lebih baik daripada Hua Qingying di alam Senji. Meskipun dia jauh dari Hua Caili, samar-samar dia masih bisa menyentuh keberadaannya melalui Yuan Chen. Menemukan batu hitam yang cukup besar, Yun Ce bersandar di atasnya, mengamati binatang misterius di sekitarnya, mengatur napas, dan menunggu dengan tenang. Saat dia memejamkan mata, yang muncul di lautan jiwa adalah pedang menakjubkan Hua Caili. Itu adalah pedang pemecah langit. Suara Li Su terdengar, mengganggu pengulangan pedang itu di benaknya berulang kali. Yun Ce membuka matanya dan berkata dengan terkejut, kamu tahu. Dalam penggalan ingatan Nisuan, pria bernama Mosu pernah dengan jelas menyebutkan, 99 pedang Zetian, yang langsung mengingatkannya pada kerajaan ilahi Zetian. Pedang yang diciptakan oleh Moe, gumpalan lain dari ingatan yang awalnya kabur secara bertahap menjadi jelas saat disentuh. Dia berkata dengan suara yang sangat lembut dan lambat, pedang meminta langit, pedang Pingtian, pedang pengendali langit, pedang pemecah langit. Dan, pedang pembunuh surga. Mata Yun Ce bergerak secara dramatis, yang paling mengejutkannya bukanlah pedang surga Zetian yang dikembangkan oleh kerajaan ilahi Zetian sebenarnya adalah pedang Zetian yang diciptakan oleh Kaisar ilahi Zutian, namun nama-nama dari gaya pedang ini. Wentian, Pingtian, Yutian, Zetian, Zutian, sepertinya mendekati jalan surga selangkah demi selangkah hingga mereka hancur. Masing-masing dari 4 dewa ciptaan memiliki misi tersendiri yang diberikan oleh dewa leluhur. Dewa pencipta kehidupan adalah ciptaan dan berkah kehidupan, dewa pencipta keteraturan adalah tatanan dimensi, dan dewa pencipta unsur adalah unsur penyeimbang. Bagaimana dengan Kaisar Pembunuh Dewa? Mungkinkah misi yang diberikan kepadanya adalah untuk membunuh langit? Pedang penghancur surga hanya bisa dikembangkan oleh Moe. Itu adalah hadiah dari dewa leluhur dan merupakan ilmu pedang terhebat di dunia. Li Su melanjutkan narasinya dengan ringan, adapun pedang langit, pedang Pingtian, pedang penakluk langit, dan pedang pemecah langit semuanya diciptakan oleh Moe. Apa yang baru saja kamu bayangkan dalam pikiranmu adalah yang pertama dari 99 gaya pedang-pedang pemecah langit. Hanya saja bentuknya bisa diterima, tapi semangatnya kurang dari 1. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah manusia. Dewa berbeda, dan mereka dapat membuat pedang penghancur surga dengan tubuh fana, meskipun hanya ada sedikit jejak kehendak ilahi. Sudah cukup untuk membuat orang terkesan. Petik 2. Jadi, Yun Ce bertanya ragu-ragu, bisakah kamu juga familiar dengan pedang pemecah langit? Setelah hening sejenak, dia menjawab, Sike suka berjalan sendirian dan jarang melakukan kontak dekat. Dan Nisuan, Moe dan saya memiliki hubungan dekat dan tidak pernah menyimpan rahasia satu sama lain. Setelah Moe menciptakan pedang penghancur surga, dia mengajarkannya kepada Nisuan dan saya secara keseluruhan. Ini disebut menangkap kekurangan, tapi sebenarnya itu adalah hal yang mempesona. Ya, petik 2, Moe terlalu jujur, dan Nisuan serta Li Su sangat mengenalnya. Pemikiran kecilnya, benar-benar dapat terungkap dalam sekejap. Hanya saja aku tidak ternoda oleh kekuatan membunuh, dan Nisuan tidak menyukai seni ilmu pedang. Itu semua hanya terpatri di hati saya dan belum pernah dipraktikkan. Yun Ce menggerakkan bibirnya, faktanya, Nisuan tidak hanya mengolah 99 pedang yang mengguncang surga, tetapi juga bertaruh dengan Moe dengan ini. Sepertinya karena itulah Moe rela menundukkan wajahnya dan menyerahkan Mosu ke tangan Nisuan. Kalau begitu, apakah kamu masih ingat teknik pedangnya? Tidak ingat. Jawaban Li Su membuat Yun Ce merasa kecewa. Tapi segera,
dia berkata, saya hanya ingat pedang pertama. Cukup, mata Yun Ce berbinar lagi, katakan padaku segera. Jika kamu memikirkan teknik pedang lain di masa depan, teknik itu harus ditanamkan ke dalam lautan jiwaku sesegera mungkin. Li Su menasihati, jika Anda ingin mengolah pedang pemecah langit, Anda perlu menggunakan pedang langit, pedang Pingtian, dan pedang Yutian sebagai fondasinya. Kamu belum, itu orang lain. Yun Ce menyela perkataan Dewa Pencipta dengan kasar, dan tujuanku bukanlah untuk berlatih pedang pemecah langit. 2 jam kemudian, Hua Caili yang masih merasakan akhirnya berdiri. Dia sangat menderita, tapi lukanya tidak serius. Selain itu, ramuan yang dibawanya untuk menyembuhkan luka dan memulihkan energi yang dalam termasuk yang terbaik di kerajaan Tuhan. Selama periode waktu ini, dia telah memulihkan hampir setengah dari kekuatannya. Yun Ce, yang sudah lama terdiam, juga membuka matanya saat ini. Saatnya untuk memulai. Pedang pembunuh iblis Heaven Jieting keluar dan menghantam tanah dengan satu serangan, menyebabkan tanah di bawah kakinya runtuh dan kerikil beterbangan. Binatang buas jurang yang berkeliaran tiba-tiba dikejutkan oleh suara keras, dan bergegas ke arah mereka dengan raungan naluriah. Menghadapi Abyssal Beast yang mendekat satu demi satu dari arah yang berbeda, Yun Ce tidak hanya tidak membubarkan mereka, tapi malah melepaskan energi dalam dari tubuhnya dan membiarkan kekuatan destruktif dari Abyssal Beast ini membombardir tubuhnya, unggul. Ledakan, cakar binatang neraka, yang membawa kekuatan ganas, bisa disebut sebagai pedang penghancur paling menakutkan di dunia ini. Dalam sekejap, mereka meninggalkan beberapa alur darah yang cukup dalam untuk melihat tulang-tulang di tubuh Yun Ce. Di belakangnya, dia terkena gelombang kehancuran lainnya. Kekuatan tersebut menghancurkan beberapa lubang berdarah. Dalam sekejap mata, Yun Ce dipenuhi bekas luka dan berlumuran darah. Anda, Li Su mengerang kaget. Dengan suara keras, Yun Ce terlempar dengan keras. Tubuhnya membuka alur panjang yang dalam di tanah, dan juga menumpahkan noda darah yang sangat panjang. Ledakan, Kaisar Neraka menyala, dan ledakan energi yang sangat besar secara tiba-tiba menghempaskan monster abis yang menyerang itu. Heaven Smithing Sword terbang kembali ke tangannya, tapi Yun Ce, yang dipenuhi memar dan memar, tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Heaven Smithing Sword yang menyala-nyala tidak lagi bisa menahan diri, dan menghantam Abyssal Beast yang melukainya satu demi satu. Setiap pedang menyerangnya, bumi pasti akan retak dan tulang yang patah akan beterbangan. Ketika semuanya tenang, area yang awalnya hanya diisi dengan keheningan mematikan telah berubah menjadi api penyucian dingin dengan bau darah yang menyengat. Tubuh Yun Ce berlumuran darah, setengahnya adalah darah merahnya sendiri, dan setengahnya lagi adalah darah layu gelap dari Abyssal Beast. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya yang membuat jantung orang berdebar-debar. Jumlah ini masih jauh dari cukup. Yun Ce bergumam pelan, dan kemudian kesadarannya menyebar bersama dengan debu jurang, menyentuh monster jurang di area yang lebih jauh. 2/4 jam kemudian, Yun Ce bersandar pada sepotong kerikil dengan punggungnya, dan di bawahnya ada genangan darah gelap yang terbentuk oleh darah Abyssal Beast. Di depan dan di belakangnya, ada potongan-potongan bangkai binatang jurang. Sekilas ada lusinan, lautan kabut di sekitarnya sepertinya baru saja mengalami bencana alam yang mengerikan. Tidak ada tempat yang utuh sejauh mata memandang. Pedang merah terang besar tertancap di tanah, melepaskan cahaya merah terang yang terlalu mencolok dalam kegelapan dan keheningan yang mematikan. Mendesis, Yun Ce terengah-engah, binatang buas jurang yang tidak diganggu itu terlalu kejam, menyebabkan lukanya lebih serius dari yang dia duga. Untungnya, luka di wajahnya tidak serius dan tidak terlihat oleh siapapun. Tidak keluar, ulangi trik lama yang sama. Li Su mengucapkan 4 kata dengan pelan. Kecuali erangan awal karena terkejut, dia tidak bersuara setelah itu. Dia hanya bisa memahami sejauh mana luka Yun Ce, luka luarnya sangat mengerikan, tapi luka dalam sebenarnya sangat kecil. Itu pada dasarnya sama seperti saat dia menarik simpati Helian Lingsu. Apakah kamu ingin seseorang menurunkan kewaspadaannya terhadapmu? Atau kamu ingin menutup jarak dengan cepat? Wajah Yun Ce penuh kesakitan, tapi ujung mulutnya menyeringai, tidak ada yang lebih cepat dari membiarkan dia menyelamatkanmu, sekali, cara yang lebih baik. Apakah kamu yakin dia akan menyelamatkanmu? Li Su bertanya. Ya, Yun Ce menjawab tanpa ragu-ragu, karena aku telah menyelamatkannya 2 kali. Li Su tidak meragukan jawabannya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Yun Ce,
membelanya di Linyuan Realm. Penyelamatan hanyalah sebuah kesempatan untuk mengubur bayangan yang mungkin berguna di masa depan. Rancangan Wu Hai sebelumnya untuk menyelamatkan orang-orang adalah nyata. Tata letak. Lalu seberapa yakin kamu dia akan datang ke sini? Yun Ce berkata dengan tidak tergesa-gesa, dia baru saja terluka dan menghabiskan banyak energi. Dia pasti tidak akan terus masuk jauh ke dalam lautan kabut, tetapi akan memilih untuk sementara pergi keluar. Ketika seseorang tidak mempunyai arah perjalanan yang jelas, maka secara tidak sadar gerak tubuhnya akan mengikuti inderanya. Sama seperti makhluk hidup manapun dalam kegelapan, mereka secara tidak sadar akan bergerak ke arah cahaya redup. Dia di area depan, saya diam-diam akan memandu aliran Yuan Chen, menyebabkan Yuan Chen di satu arah mengalir perlahan ke kedua sisi, menyebabkan Yuan Chen di arah itu lebih tipis daripada di tempat lain. Meski sangat kecil, namun cukup mengganggu indera, dan dia sendiri tidak akan menyadari gangguan ini. Petik 2. Jika terlalu jelas, mungkin akan diperhatikan oleh Hua Qingying. Ini terlalu kecil dan tidak dapat memberikan dampak yang tidak terlihat pada indera kaca yang dicat. Jaraknya terlalu jauh, dan dia tidak bisa membimbing Yuan Chen dengan kesadaran spiritualnya. Jaraknya terlalu dekat, dan Hua Qingying akan dengan mudah mendeteksinya. Bisa dibilang keberadaan Hua Qingying membuat Yun Ce 100 kali lebih stres saat dihadapkan pada lukisan kaca berwarna. Dia tidak berani meninggalkan jejak atau cacat apapun dalam aspek apapun. Luka di tubuhnya, aura yang mengalir di bawah luka serius, distribusi tulang abisal bis, jejak pertempuran putus asa, dia semua sangat berhati-hati. Tapi, menggunakan tubuh dewa penguasa untuk menipu mata pedang abadi. Di dunia jurang maut, tak seorang pun yang memikirkannya pernah ada, apalagi kata-kata atau tindakan. Li Su berhenti berbicara dan memikirkan kata-kata Yun Ce dalam diam. Dia dulunya adalah pencipta kehidupan, keindahan suci dan kebaikan murni tertinggi di dunia. Setelah terbangun di dunia sekarang, dia perlahan memulihkan ingatan dan kognisinya dari selembar kertas kosong. Li Su berkata bahwa setelah dia bangun, jiwanya kosong, dan ingatan serta kesadaran masa lalunya tidak hanya kabur, tetapi juga terputus sama sekali. Ketika saya mengingatnya, saya merasa seperti sedang mengintip ke dalam ingatan orang lain. Yun Ce tidak menganggap kata-kata ini terlalu serius. Dia berpikir, mungkin Li Su sendiri berpikir bahwa ketika ingatan dan kesadarannya menjadi jelas, dia akan menjadi pencipta kehidupan seperti dulu. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ketika ingatan dan kognisi masa lalu benar-benar dipisahkan, dampak terbesar pada jiwa baru Li Su adalah kognisi dari Yun Ce. Setiap gerakannya, setiap perkataannya, dan setiap perbuatannya hampir mengukir ulang temperamen, tiga pandangan, dan pemahaman Li Su tentang dunia. Dampaknya jauh lebih besar daripada pecahan ingatan yang mengembara itu. Tidak mungkin untuk memprediksi kemana mantan dewa pencipta kehidupan akan dibawa dalam kehidupan ini oleh Yun Ce, yang menganggap semua roh jurang sebagai musuhnya. Dalam persepsinya, kaca berwarna hua semakin dekat dengannya, dan arah yang dia tuju hampir sepenuhnya tumpang tindih dengan arah yang dia ambil. Kesadaran berpindah dan menyapu ke arah binatang jurang di daerah sekitarnya. Waktu kemunculan Abyssal Beast pasti tepat. Pada saat ini, perasaan hatinya tiba-tiba tergerak. Sepertinya ada pilihan yang lebih baik daripada Abyssal Beast. Dia mengangkat lengannya, dan kristal abu-abu besar muncul di telapak tangannya. Bagi para mistikus yang pernah berlatih di pinggiran lautan kabut, kristal Yuan adalah harta karun yang bisa ditemui namun tidak bisa dicari. Sulit untuk melihat bahkan satu pun dari ratusan binatang Divine Lord Abyss. Untuk monster jurang yang kuat di alam dewa penguasa, seringkali dibutuhkan lebih dari 10 dari mereka untuk mengungkapkan satu kristal jurang, dan kebanyakan dari mereka hanya memiliki beratnya 1 atau 2 kilogram. Tapi yang ada di tangan Yun Ce beratnya puluhan kilogram. Mendapatkan kristal abyss tidaklah mudah bagi seorang demigod. Tapi bagi Yun Ce, itu terlalu sederhana. Karena dia bisa secara akurat merasakan binatang abyss mana yang memiliki kristal abyss di tubuhnya. Saat dia mengumpulkan kristal jurang, dia hanya perlu mengumpulkan monster jurang dengan kristal jurang di area sekitarnya, lalu menghancurkan tubuh mereka untuk mendapatkannya. Abyss Beast tidak akan melawan atau mati, dan bahkan tubuhnya yang rusak akan segera diperbaiki oleh Yuan Chen. Jadi, di Sky Poison Pearl, kristal jurang yang dia kumpulkan telah menumpuk di pegunungan. Kemudian, ketika dia menemukan kristal abyss biasa yang terkondensasi secara alami, dia bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dengan menekan jarinya,
kristal abisal mendarat dengan ringan di tengah-tengah tubuh abisal bis raksasa yang hancur. Itu bergulir selama 2 minggu, tapi tidak ternoda darah, dan diam-diam memantulkan cahaya. Abu-abu yang aneh. Dia menghela nafas, warna wajahnya dengan cepat memudar, dan nafasnya menjadi sangat lemah. Laju pengecatan kaca berwarna sangat lambat, dan semangat selalu tegang. Jelas, sensasi sebelumnya belum sepenuhnya mereda. Dia tidak menyangka jika dia terus masuk lebih dalam, tiba-tiba itu akan menjadi sangat berbahaya. Dalam 6 bulan Wuhai, yang paling banyak dia lakukan adalah memperingatkan 7 monster abisal berturut-turut. Tapi kali ini, dia dikelilingi oleh lebih dari 20 monster abis. Jika orang aneh bernama Yun Che itu tidak menyelamatkannya, dia mungkin sudah terbunuh. Ini yang dikatakan bibiku, segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang, dan tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Tetapi juga dalam situasi putus asa seperti itu, dia benar-benar menyentuh sinar maksud pedang Zetian dan melepaskan pedang Zetian yang pertama. Pada saat ini, nafas dari depan sedikit berubah, dan nafas darah busuk dari binatang abis berputar-putar di udara yang keruh bersama Yuan Chen. Sepasang mata indah langsung terfokus pada pedang itu, dan pedang Liun diam-diam muncul di telapak tangannya. Sejauh mata memandang, ada mayat berdarah dan bekas kehancuran di mana-mana. Dilihat dari Yuan Chen tempat sisa-sisa abisal bis berserakan, sepertinya mereka sudah mati belum lama ini. Semuanya menunjukkan bahwa pertempuran yang sangat brutal terjadi di sini belum lama ini. Nafas Hua Caili hilang, dan dia perlahan melangkah maju. Pandangannya tiba-tiba menyentuh cahaya merah terang yang aneh. Itu adalah pedang besar tanpa bilah, ditusukkan secara diagonal ke tanah yang hancur. Sekilas Hua Caili mengenalinya. Itu jelas pedang yang digunakan Yun Che saat dia menyelamatkannya sebelumnya. Cahaya pedang merah terang benar-benar terlalu istimewa. Mungkinkah itu? Jantungnya sedikit menegang, dan dia bergerak maju tanpa peduli menyembunyikan nafasnya sejenak. Saat dia mendekati Heaven's Meeting Slot, sesosok tubuh yang terjatuh ke tanah, berlumuran darah, juga muncul di matanya. Sisi wajahnya yang pucat dengan bekas luka membuat napasnya tercekat. Itu dia. Apakah dia mati? Saat dia kebingungan, pedang merah raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan suara berdentang dan terbang di depan Yun Che. Yun Che, yang kaku seperti kematian, tiba-tiba membuka matanya saat ini. Mata lemahnya setajam elang lapar, tapi ketika dia melihat kaca yang dicat, dia tiba-tiba terkejut, dan kemudian ekspresinya benar-benar rileks, dan lengan yang dia coba angkat jatuh, dan dia mengeluarkan suara serak. Suara, itu kamu. Petik 2. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat dirinya masih hidup, Hua Caili menghela nafas lega. Yun Che tidak menjawab, tapi berbisik lemah, kamu tidak mengikutiku, kan? Di lautan kabut yang luas, mereka bertemu kembali setelah kurang dari 3 jam. Tidak heran pihak lain memiliki kecurigaan seperti itu. Hua Caili dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tidak, saya ingin kembali ke pinggiran laut kabut untuk sementara, tapi saya kebetulan lewat di sini, sungguh tidak. Melihat penjelasannya dengan sangat serius, wajah tanpa darah Yun Che menunjukkan sedikit kebingungan. Senyum, saya hanya bercanda.